Positioning udah bagus banget, gak terpegang sama sekali. Tapi kali ini ujian sesungguhnya di depan kaca dari Nathan. Dan akan seperti apa game kedua kita? Sebelum kita masuk ke dalam Land of Dawn, MDL Arena, mana tepuk tangannya? Wow! Begitu semangat sekali semua super fans yang hadir di MDL Arena hari ini untuk mendukung tim kesayangannya. Jadi apakah 2-0 atau 1 sama? Kita akan masuk ke dalam Land of Dawn di game kedua, match kedua. Persija Esports versus Rebellion Blitz. Dan masih ditemani oleh Choji dan juga Reddit Overkill tentunya. Masuk ke game yang kedua, kita bisa melihat bahwa udah mulai ada sedikit bentrok antara mid laner. Dan kalau menurutku, Oxygen di sini punya power yang cukup kuat dari segi burst damage-nya. Tapi kalau untuk di BS output, Rainbow di arah late game, kayaknya bakal kelihatan Cloud setengah darah kemarin gak sih? Harusnya ya. Tapi sekarang pakai Bruno ya, harusnya lebih punya space lah. Iya, harusnya punya lebih jarak. space. Tapi masalahnya, yang bisa jadi target kombinasi dispersion dan juga rotationnya Luoyi itu ada Baxia dari Shell dan juga ada Teresa dari Enggak. Jadi targetnya banyak nih yang bisa dikenakan kombinasi rotationnya. Ya, tapi jadinya kayak kita juga ngelihat kemarin kan sempat ada beberapa final slash yang dipersiapkan walaupun dispersionnya ternyata nggak ada orang. Iya. Dan mungkin ini bisa jadi bait-baitan juga sih. Oke. Apalagi dengan konsil yang kemungkinan besar akan dipegang oleh Nathan. Yap, tapi terlihat beradu damage ya. Ini WJ Satoru dengan Nathan di area river sana. Tapi lagi-lagi Pokemon damage dari Rainbow nggak bisa dihindari oleh Oxygen. Terpaksa bermain jauh lebih aman, menghindari rotation kombinasi skillnya. Tapi Nathan somehow kehilangan 2 bar HP membuat dia nggak aman berada di area river. Dan untuk masalah emblem, dari kedua belah jungler ini masih sama-sama tipikal tank emblem. Namun yang berbeda adalah Brave Smite di tangan Rio ditambah dengan adanya Conclusive Blast di tangan dari Shao. Kenapa berbeda? Menurutku lebih ke arah untuk pengoptimalisasian damage sih. Apalagi untuk di arah early ya, damage output yang sangat-sangat besar untuk sekarang ada di tangan Brudo. Vexana lebih ke arah sisi powernya dulu. Yap. Kalau menurutku, jadi ya lumayan lah tambah-tambahan dikit damage. Iya, tapi memang pergerakan dari Rebellion Blitz ya, Rio fokus untuk mengharas Enggak. Salah satu frontliner untuk Persija Esports kehilangan setengah HP-nya akan membuat nanti pada saat kontes di Turtle yang pertama akan nggak begitu maksimal untuk menahan semua damage yang masuk. Dan Turtle bersatu by KFC sudah mulai hadir di bagian mid lane. Nathan terlihat mengganggu WJ Satoru. Tapi sepertinya masih belum mendapatkan level 4-nya. Cukup aman untuk kedua belah roamer. Menerima Pokemon damage yang cukup masif. Oxygen kehilangan 3 bar HP bahkan. Tapi Turtle seperti dipegang oleh Rio sambil menunggu pergerakan dari Shao masuk dan Baxia United mencoba kontes distribution. Dimakan sudah dari welcome dan berhasil mendapatkan Turtle yang pertama di tangan Rebellion Blitz, bahkan first blood karena Enggak mencari target keduanya masih cukup untuk menghindar. Tapi itu merupakan momentum di mana Barat dari Rio benar-benar targetingnya mahal. Langsung pindah. Weh, flicker di Judgment! Miracle! Terpaksa flicker di defensif. Terkena damage dari dispersion. Tapi untungnya rotationnya nggak ada mana yang cukup dari Rainbow. Sumpah itu pasti kagetnya sampai kena di nadi gitu kayaknya. Kayaknya baru kelar announcement bahwa Turtle diambil oleh Rebellion Blitz. Itu ketolong dari arus river loh. Iya, arus river langsung masuk ke dalam bush terus tiba-tiba dispersion. Masalahnya kita nggak tahu dispersionnya kemana kan. Iya. Tapi tiba-tiba datang ke bawah. Itu yang membuat akhirnya Miracle pun langsung mengeluarkan flicker untuk mencari tempat yang aman. Ditambah dengan setup yang aku suka dari Rebellion Blitz. Iya. Ada di terus welcome masuk ke arah Shao dan untuk dari backingnya sendiri dia ngurusin bagian belakangnya. Seperti Nathan di game pertama. Betul, dan terlihat ya Rio leading satu level di atas dari Shao. Dan sepertinya akan mempermudah Rio nih untuk ngeganggu area jungle dari Persija Esports. Memang pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Blitz kali ini menekan kembali ke arah bagian gold lane. Dan selama kurang lebih 80 detik ke depan, belum ada flicker lagi yang ready dari Miracle. Ya, karena agak ngilu kalau Miracle udah megang Berserker Fury sih. Iya. Apalagi dengan space dari Rebellion Blitz yang bisa dibilang cukup close combat ya. Oke sih, dari carry-nya juga close combat. Tapi seenggaknya dia masih bisa diselamatkan dengan adanya knock up dari penalty zone. Tuh. Makanya mencoba untuk suppress dulu sekencang-kencang mungkin dan membuat carry-nya juga sekali. Weh. Detonas welcome Rio. Lagi dengan WJ Satoru. Berhasil dieksekusi. Eternal Gun sudah mulai diaktifkan. Tapi sepertinya belum ada lagi damage yang cukup untuk bisa menumbangkan Shell yang mengaktifkan ultimate-nya. Tapi Rio menjadi badan terdepan. Membuat Lucerne lebih bebas mendapatkan gold platingan di bagian bottom lane. Ini BQ-nya aja sampai salah landing loh. Dia ke bawah loh. Iya. Jauh banget ke bawah untuk memake sure lagi di arah gold lane-nya. Tapi ya balik lagi, dispersion bakalan meminimalisir waktu yang diperlukan untuk melakukan rotasi. Seperti sekarang, apalagi dengan adanya combo Nathan dan juga Rainbow. Yang dimana tadi cukup efektif, walaupun damage output-nya aja tadi yang nggak kurang. Iya, tapi terlihat BQ mengganggu dengan Breakfast Fighter-nya sedikit demi sedikit. Memberikan pokingan damage yang ke arah Shao.
WJ Satoru kehilangan setengah HP dan Turtle. Yang kedua sepertinya bakal susah lagi sih ini. Di depan Luoyi hero fighter tuh benar-benar bisa di-burst terus-terusan. Udah capek lah ngeliat. Capek. Woi, Final Slash yang gagal dari WJ Satoru membuat adanya momentum untuk Rebellion Blitz lebih mudah mengamankan Turtle yang kedua. Ya, ditambah dengan adanya pokingan dari Brave Fighter BQ juga ya, yang membuat akhirnya tadi Shaol itu tinggal setengah darahnya. Akhirnya untuk dari segi area turtle-nya pun terbuka banget bagi Rebellion Blitz dan ini akan menjadi turtle kedua. Ingat, gold game mereka itu udah di angka 2.500. Kalau misalkan sampai gold lane-nya pecah, wah ini bakal bahaya banget untuk Persija menghadapi snowballing power dari Rebellion Blitz. Ya, apalagi di hadapan Kari gitu ya. Nah kan ini dispersion lagi nih. Kari Kaja combo itu yang benar-benar harus Itu dia. diantisipasi karena siapapun yang kena defense judgment dari Kaja itu bisa langsung dieksekusi. Tapi wow, enggak. Flicker terpaksa dikeluarkan, melarikan diri dari sang dinosaurus Rio yang terlihat di ada river. Dan rotasinya dari Loser tuh benar-benar cepat ya. Lihat ya bagaimana dia dari arah mid lane langsung ke arah bottom lane lagi ngambilin ke minion dan bahkan nggak kehilangan satupun. Iya, ini sih minionnya. Ini yang enak gitu loh. yang paling aku suka dari pembelian Luoyi adalah itu memberikan apa ya, rasa takut nggak sih untuk para core-core Iya. dari masing-masing tim. Shell. Dan wow, Shell membuka vision. Oh. Baxia Child Unity, tapi masih bisa aman menghindar. Karena memang belum cukup kali ya damage output dari Kari seorang loser. Dan masalahnya kalau misalnya kita lihat dari segi itemnya pun Hasclaw Yap. yang baru jadi di tangan dari Bruno. Ada critical chance tambahan tapi nggak begitu cukup untuk melawan true damage power dari corrosion side-nya Lucerne. Iya. Otomatis lihat gold lane-nya pecah dan kemungkinan akan ada switch lane di mana Karinya pindah ke atas. Karinya dapat lagi top lane. Wah, itu udah mulai red flag sih. Waduh. Bagi Persija Esports ya, apalagi dengan posisinya tadi setelah mereka juga baru jadi ke arah satu item saja. Wait, conceal play, WJ Satoru terexpose sepertinya. Nggak dibiarkan untuk bisa menculik keberadaan dari Lucerne. Malah flicker di Judgment. Surprise, kena oksigen. Langsung dicabut nyawanya dengan point kill ke arah teman-teman dari Rebellion Blitz. Dan ini di waktu yang bersamaan dengan beberapa detik lagi ke arah Turtle yang ketiga, tapi belum berhenti di situ. Enggak lihat, pokingan damage Luoyi karena enggak pun udah mulai berasa nih coy. Tapi tadi ngerti gak sih kalau untuk di arah bottom lane ya, itu sebenarnya baiting gak sih? Iya. Kayak untuk nampilin dirinya dulu, tiba-tiba dispersion nyala, langsung masuk ke tengah, flicker, dapetin ke arah dari oksigen. Iya. Itu yang aku suka gitu loh, dari segi penggunaannya Luoyi. Dan mungkin ini pertanda bahwa Kaiser juga nggak cuma harus ngeliatin game doang, tapi mapnya juga nih. Bener Udah mulai harus semakin fokus lagi gitu, Dit. Weh, Becky, Bravos Fighter sendirian loh dia. Flicker memang diaktifkan, terkena efek stun Shao, rotation juga kena. Tapi Nathan masih belum coba untuk menculik member dari Persija Esports, bermain cukup aman, di mana Turtle kembali menjadi milik Rebellion Blitz dan perfect Turtle presented by KFC ke tangan Rebellion Blitz. Turtle udah dapetin, switch rate dari Kari udah dapetin top lane juga. Ini udah kaya banget dari losernya. Kalau bagaimana BQ menurutku yang bakalan menjadi kunci utama untuk keselamatannya Kari. Dan Weh, Miracle mencoba melarikan diri, masih bisa menghindar dari flying tackle-nya. Tapi WJ Satoru, onsil dilakukan, berhasil menghindar. Dan untungnya belum sempat terpick off, itu ngagetin banget gak sih Choji? Momentum di mana dispersion ke arah semak-semak di situ. ini rush moment sebenarnya sih. Rush moment yang didapatkan oleh Rebellion Blitz untuk mereka mengambil take over tapi di arah mid lane. Yap, mencoba untuk mendobrak outer turret mid lane-nya. Masih bermain cukup aman, untungnya sempat di-clear minionnya dari kehilangan auto turret mid lane dan itu akan membuat space lebih besar lagi karena Rebellion Blitz masuk ke dalam jungle dari Persija. Ini udah mulai was-was ya teman-teman dari Persija Esports, bahkan tadi Vexananya pun juga mencoba tipis-tipis ngebuka push kayak gitu. Ya kan? Karena ya traumatik juga gak sih kayak gini? Weh, lagi-lagi, surprise, Miracle down! WJ Satoru mencoba melarikan diri, enggak di sisi lain. Wah, ini benar-benar sih mental pressure ke arah Miracle. Di game pertama, Nathan yang memberikan mental pressure. Di game kali ini, Rainbow yang memberikan mental pressure. Cuman aku udah bilang dari arah band pick tadi bahwa yang akan dimainkan dengan sangat kuat dari Rebellion Blitz adalah positioningnya. Dan terbukti untuk 9 menit pertama tidak ada yang tumbang sama sekali oleh Rebellion Blitz. Mau roamernya, mau frontlinernya, ataupun siapapun itu. Ya, wow, ini ngeri banget sih. Pick off loh. Aku sebagai player ngelihat rotasi kayak gini sih ngeri-ngeri sedep banget ya. Bingung soalnya siapa yang mau buka vision dan siapa yang bisa nahan damage dari Kari. Yang build-nya karena item full offensive. Jadi Kari dengan item ofensif seperti ini juga bakalan nge-meltdown ke arah enggak dan juga Shell-nya nggak sih? Mungkin yang bakalan menjadi main threat ataupun ancaman utama dari Rebellion Blitz ada di tangan Arlord-nya. Iya. Tapi Arlord pun dari tadi juga agak susah bergerak
Ingat bahwa BQ pun juga langsung mengobrak-abrik bagian belakang. Iya. Bagian belakang nggak bakal ada yang megang kalau Arota maju. Bener, jadi cukup dilematis juga ya untuk pemilihan apa yang menjadi tugas utama. Nah nih, Dispersion disiapin lagi nih. Oke, Dispersion kembali dengan Lord yang sudah berhasil dapatkan. Ada 4 member di sana. Surprise, surprise! Miracle! Kembali terpick up untuk kedua kalinya dan wow! Itu tekanan mental yang berulang kali dilakukan karena Miracle. Ya ini ngebuat akhirnya mid lane pun langsung dipush habis-habisan. Dan di 10 menit, inner turret dan juga outer turret sudah menghilang semuanya. Teman-teman dari Persija agak kesulitan karena mereka hari ini di game kedua bukan menghadapi team fight. Iya. Tapi menghadapi jump scare yang diberikan oleh teman-teman dari Rebel Blitz. Jarang sekali Persija mengikuti team fight. Jujur ini lebih serem daripada nonton film horor sih. Ini merinding tau gak sih? Iya. Ini horor banget men. Kita nggak pernah tahu di mana posisi dari Rainbow, apalagi dengan outer dan juga inner turret menghilang. Mereka juga makin minim untuk menguasai. Flicker di Judgment kembali dilakukan tapi Final Flash menyelamatkan. Pick off yang coba dilakukan. Penalty zone untuk defensif enggak masih bisa selamat. Mencoba memberikan diri tapi dikejar dengan DBQ. Masuk Brave Fighter terlalu dalam. 2 men down dari Rebellion Blitz. Tapi Lord masih cukup sehat. Satu base turret diamankan. Rio menangkap satu member. WJ Satoru tapi damage dari base turret nggak bisa dihindari. Ada 3 hilang. Rebellion Blitz dipaksa untuk bermain lebih aman. Meskipun mereka telah berpuas mendapatkan base turret mid lane dan juga sepertinya top lane. Oh masih aman. Masih bisa diamankan. Oke, itu yang terjadi di saat team fight terjadi secara benar-benar team fight ya. Ya. Dengan adanya, menurutku overcommit juga sih. BQ masuk tuh dalam banget, 2 damage turret dia badannya. Iya, tapi tadi emang momentum WJ juga bagus sih. Final Slash-nya bagus banget. Iya, final slash-nya bagus banget kan, dapetin ke arah BQ kan tadi kalau nggak salah. Bukan ke arah Nathan. Oke, karena Nathan terlebih dahulu, Nathannya dapat, tapi kan nggak lama kemudian di welcome kan keluar. Iya. Di welcome keluar, ternyata untuk di arah bottom lane, damage juga masih ada dari turret yang membuat akhirnya Rebellion Blitz kalah team fight. Karena adanya banyak sekali damage output dari turret-turret. Betul, Tapi tapi memang buat mereka akhirnya tadi hampir wipe out. dan kali ini kembali dengan dispersionnya terprediksi WJ Satoru gak membiarkan adanya kembali jumpscare yang dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Dan masalahnya nggak cuman dispersion ke arah bush sih, nggak ke arah semak-semak. Bisa juga Luoyi dari Rainbow ini menggunakan dispersionnya keluar dari area map yang nggak ke expose Ya kayak kemarin. dari member-member. Kemarin kita udah lihat untuk di game Warfield King ya kalau bukan. Aura Richie ya. Ya, Aura 2 kali ya, seperti itu. Hal tersebut terjadi, tapi BQ sudah mulai kelihatan dari segi positioningnya. Namun ya balik lagi sih, ini lebih ke arah bagaimana Rebellion Blitz bisa mengoptimalkan lagi dispersionnya. Karena kalau misalkan emang pengen ke arah Lord, ngambil bushnya agak susah nggak sih kalau misalkan di arah jungle buff? Apalagi dengan ada hitungannya kan 3 tank ya. Yap, 1 per bush juga seenggaknya udah mulai bisa meminimalisir hal tersebut. Iya. Dan lagi-lagi ya sambil menunggu Lord selanjutnya. Tapi kembali! Surprise! Diva Jasmine dikeluarkan. Target dari Miracle kembali take over. Tapi Rainbow masih selamat dengan flicker yang dikeluarkan. Tapi enggak pun hilang. 2 men down dari Persija Esports. Persija Esports dalam ancaman yang begitu besar. Rebellion Blitz, sang banteng biru menggila di game kali ini. Tapi aku sangat-sangat puas sekali melihat ancang-ancang dari Rebellion Blitz. Mereka tahu bahwa Lord akan muncul dalam sebentar lagi. Jadi mereka langsung inisiasi duluan bahkan. Yeah. Bukan ke arah Lordnya dulu. Ambil 1-2 player aja, itu udah cukup banget untuk membuat kontes ini jadinya outnumber. Bagi teman-teman dari Persija Esports yang akhirnya mengamankan Lord Enhance. Bagi mereka, dan ingat, mid lane sudah hilang inhibitornya, top lane tinggal ditiup. Wah, ini yang membuat teman-teman dari Persija Esports untuk melakukan defensive manuver kayaknya akan sangat mengandalkan penalty zone yang dimiliki oleh Indra. Iya, dan wow, benar-benar ya ini sangat sulit untuk bisa mengantisipasi adanya jump scare atau surprise movement. Dan ternyata lagi-lagi ya, itu soalnya yang mempersiapkan pick off-nya ada Defense Welcome sama di penjat saja. Masalah itu yang tertarik tadi Miracle, tau gak? Iya. Kayak Miracle di game pertama, di game kedua tuh gak bisa aman gitu loh. Pasti ada aja yang ngebuat dia tuh akhirnya kesandung. Dan seperti sekarang, dia adalah player kedua yang bisa dibilang banyak dapat death point-nya. Betul, tapi conceal play kali ini dilakukan bersamaan dengan Lord yang sudah mendekat ke arah bagian base dari Persija Esports. Sang banteng biru mencari target utamanya, masih menunggu momen yang tepat. Flicker masih ditahan juga, semua Flicker yang available. Dan kembali dipanjang oleh Flicker, connect dengan Shell. Penalty zone 5 member dan mencoba menangkap Shell. Shell-nya tumbang, mencoba untuk selamat tapi Rebellion Blitz gak tinggal diam. Damage-nya output-nya terlalu besar. Lucerne masih cukup aman, ada enggak yang ditangkap pula. Dan bahkan base-nya terbuka. Dan sang banteng biru membuat
Persija Esports terbungkam di game yang kedua.